akan seperti ini, akan naik dan akan turun ke sini, bisa menyentuh di harga. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jumpa lagi bersama Digi Media. Semoga teman-teman dimanapun anda berada diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Oke ya, dan kali ini saya mau sharing ya analisa teknikal maupun fundamental. Dan kali ini apakah Bitcoin layak dibeli untuk investasi? Ya mungkin buat teman-teman yang sudah lama terjun di dunia investasi cryptocurrency, tentunya nggak heran dengan istilah Bitcoin. Bitcoin itu mbahnya cryptocurrency ya. Bitcoin itu menurut saya ya mbahnya, bener-bener mbahnya dari cryptocurrency. Tapi buat teman-teman yang baru gabung, yang masih ragu, apalagi kalau misalnya teman-teman yang biasa investasi seperti tanah atau emas ya, tentunya masih ragu berinvestasi di dunia cryptocurrency. Nggak apa-apa, karena ya kita memang perlu pertama penasaran, keraguan, terus menggali informasi, belajar ya apa itu cryptocurrency dan apa itu Bitcoin ya. Oke ya, itu wajib ya teman-teman, karena di sini untuk investasi di dunia cryptocurrency itu high risk. Nggak usah mikirin returnnya, tapi high risk ya, sangat-sangat beresiko, sangat beresiko. Paling beresiko di dunia investasi itu kripto ya. Jadi wajar teman-teman di sini untuk penasaran dan hati-hati dalam investasi bisnis cryptocurrency. Oke, nggak pakai lama, kita review sejenak ya untuk Bitcoin di sini ya. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, Bitcoin di sini adalah sebuah mata uang digital ya yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto ya. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka ya. Dan Bitcoin atau BTC adalah sebuah mata uang digital yang didistribusikan dan dikendalikan secara terdesentralisasi itu lor, melalui jaringan peer to peer. Hal tersebut membuat BTC dikelola sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada pihak terpusat seperti bank sentral atau lembaga keuangan yang memegang kendali. Dan di sini benar-benar terdesentralisasi ya. Oke, kita coba lihat untuk coin market cap. BTC di sini menempati urutan pertama ya. Coin market cap memang di sini paling favorit ya, paling diminati dan terbesar di dunia cryptocurrency, yaitu Bitcoin, itu rajanya kripto. Oke. Volume perdagangan di sini 24 jam terakhir aja 35,8 miliar US dollar dan kapitalisasi pasarnya itu sekitar 2,3 triliun US dollar. Luar biasa ya. Oke, untuk blockchainnya di sini blockchain.info, Blockcyber, Blockchain ya. Jadi mempunyai jaringan blockchain tersendiri ya untuk Bitcoin di sini. Kita coba lihat untuk situs websitenya ya. Ya, Bitcoin merupakan sebuah jaringan pembayaran inovatif dan uang jenis baru ya. Di sini ada teman-teman untuk fundamental nggak perlu diragukan lagi ya untuk Bitcoin sendiri ya. Oke, kita coba lihat untuk analisa Bitcoin, analisa teknikal ya. Oke, kita coba review singkat ya untuk Bitcoin di sini. Pertama kali listing kapan dan di harga berapa. Oke ya. Wow, memang sejarah yang sangat luar biasa di sini. Keren di sini ya. Bitcoin di sini itu pertama kali itu pada Oktober 2009 ya, harganya sekitar 40 dolar ya, 40 dolar. Harganya itu sekitar 70 dolaran lah. Harganya 70 dolar ya. Sudah lumayan tinggi lah. Itu sekitaran ya, sekitar 71 dolar. Oktober 2009. Dan ini konsolidasi lama nih, cukup lama nih, harganya bener-bener harganya itu sempat sideways konsolidasi itu hingga Oktober 2013 dan kemudian naik sekitar 1000%
menembus di angka 1.200 US dollar. Luar biasa, gebrakannya luar biasa untuk BTC. Setelah itu Desember 2013 kemudian ngedam lagi ya, ngedam ya, ngedam lagi lur ya. Setelah naik tinggi ya, naik 1000 tadi ya, 1000%. Dari situ ngedam hingga 85% ya, hingga titik terendah itu Januari 2015 ya, itu di harga 185 dolar ya. Ini perjalanan panjang di sini ya. Ya, mulai dari Januari 2015 ya, mulai sini aja, mulai Oktober 2015 ini ngepam gila-gilaan ya, bener-bener ngepam gila-gilaan ya, ngepamnya nggak karuan ini, ngepam itu hingga 1200% lagi lor, di harga 2.900 dolar, gila. Di Juni 2017, Indrit, ngeri. Memang saat itu 2.900 itu menurut saya ya itu udah gede banget, orang pun takut untuk membeli di sini ya. Setelah itu ternyata naik terus nih, bener-bener naik terus ya, gila, bener-bener gila. Menurut saya gila-gilaan sini ya. Nah, ya sekitar September 2017 ya, di sini ngepam lagi ya, ngepam gila-gilaan hingga 470% menyentuh harga 19.000 sekitar Desember 2017 ya. Gila menurut saya sih. Setelah itu ngedam ya, koreksi, ngedam gila-gilaan, ngedam hingga 82% hingga Januari 2019 ya. Setelah itu ngepam lagi ya, ngepam hingga sekitar 300% lah, 300% di Juni 2019 ya. Wow. Setelah itu koreksi lagi, koreksi ya lur, ini koreksi setelah naik ya, koreksi hingga sekitar 64% di Maret 2020 di harga sekitar 4.600 dolar ya. Setelah itu gila nih BTC, ini Bitcoin bener-bener gila nih, naik gila-gilaan di sini lor ya. Dari harga terendah ya sekitar Maret 2020 ngepam gila-gilaan hingga 1000% lagi, anjrit, hingga 63.000. Di sini memang geger di sini ya, geger naik 63, naik 1000% hingga menyentuh angka 63.700 US dollar, gila. Dan kemudian koreksi lagi lor di sini ya, koreksinya sebenarnya di sini orang itu panik, sebenarnya koreksinya itu belum seberapa ya, koreksi hingga 50%. Di sini orang itu panik ya, hingga menyentuh di harga 29.700 US dollar. Kemudian ngepam lagi, ternyata ngepam hingga ATH naik sekitar 119% hingga menyentuh ATH itu sekitar 68.000 US dollar di tahun November 2021. Nih harga ATH benar-benar di pucuk. Setelah itu koreksi lagi nih, biasa siklus. Di sini koreksi hingga 76%, gila, hingga menyentuh harga 16.400 US dollar. Gila. Setelah itu gila-gilaan ini lor, bener-bener BTC itu gila-gilaan di sini lor ya. Naik dari harga terendah di sini, naik hingga 350% ya, menyentuh HTH 73.000 dolar ya, 73.000 dolar di sini tanpa adanya koreksi yang signifikan di sini, lalu melanjutkan kenaikan lagi lor, gila hingga sekarang ya. Itu dari harga terendah itu di November 2022 sekitar 16 ribuan ya, itu naik hingga ATH sekarang itu naiknya itu sekitar 600% lur, gila, menyentuh di harga 115% ya. Gila menurut saya sih. Lalu saya simpulkan, apakah BTC ini layak untuk dijadikan investasi jangka panjang? Karena harganya ini sudah terlalu tinggi dan sangat tinggi, benar-benar di ATH, di pucuk benar-benar.
apakah layak untuk kita beli untuk akumulasi lagi, atau wait and see, atau tunggu koreksi? Kira-kira harga terbaiknya di mana? Kalau masalah fundamental jangan ditanya. Oke, saya akan mapping ya, analisa teknikal kira-kira harga terbaik untuk BTC di sini itu berapa sih? Oke, langsung aja. Oke, saya di time frame daily ya, time frame daily ya. Oke, saya coba analisa. Oke, pergerakan dari pergerakan di sini teman-teman bisa lihat, saya tandain nih harga-harga yang di sini menurut saya harga-harga krusial di sini ya. Oke, ya sini ya, terlalu jauh nih. Support ya. Ya, support di sini. Sorry. Sini support ya. Support. Ya, ini support di sini. Ini berhasil tertembus ya. Kemungkinan koreksi terus naik. Jadi secara struktural begini lur ya. Nih, BTC ini menembus support di sini ya, menembus support, terus koreksi, terus naik. Ya. Lebih seperti ini. Ya. Jadi, saya rasa ini ya, BTC ini akan membentuk sebuah support baru ya. Oke. Oke, support, supportnya kuat banget di sini. Ngeri. Ya, harga-harga krusial. Resistennya, resisten. Oke. Ya. Jadi saya rasa nih, waduh, masih bisa lanjut naik nih BTC. Luar biasa. Oke. Kita coba mapping untuk seberapa kenaikan kira-kira yang akan dicapai ya. Kira-kira BTC ini arahnya mau kemana sih ya? Saya rasa di sini ATH ya. Oke. Ya. Saya rasa BTC di sini akan membentuk sebuah resisten baru ya. Di sini resisten become support ya. Resisten become support. Ya, yang tadinya resisten dan sekarang menjadi support. Resisten become support. Kok nggak muncul ini? Resisten become support ya. Kurang lebih di sini kira-kira menurut saya ini akan melanjutkan kenaikan hingga sini ya. Jadi kemungkinan itu BTC itu bisa akan menembus ATH baru di sekitar 127 ya, hingga 128 dolar lah, itu tertinggi. Dan di sini adalah menurut saya itu zona-zona kritis di sini ya.
karena di sini benar-benar di pucuk harga tertinggi. Jadi teman-teman itu harus waspada di sini, jangan FOMO. Nanti itu media akan memberitakan ya berita-berita tentang Bitcoin ya. Yang saya takutkan itu Bitcoin itu akan memulai siklus baru karena sekarang itu lagi uptrend. Yang saya takutkan itu BTC itu polanya itu akan seperti ini, akan naik dan akan turun ke sini, bisa menyentuh di harga 73 US dollar ya. Seperti ini lur ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau beli BTC saat ini, menurut saya itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Kalau menurut saya sih jangan dulu ya, jangan dulu, benar-benar tahan, kita tonton saja ya pergerakan BTC itu akan kemana. Lebih baik terlambat daripada salah masuk dan akan floating minus ya, bisa floating hingga 36% duit panjenengan ya, portofolio panjenengan itu bisa bertahun-tahun, bisa 5 tahun, bisa 3 tahun ya. Jadi menurut saya mungkin kalau misalnya untuk nge-sell mungkin boleh lah. Kalau misalnya di futur, kalau misalnya mau nge-sell, tunggu aja di harga 123 ya, itu dengan reward rasio ya 1:2 nggak apa-apa ya, 1:2 ya di sini ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu lor. Untuk BTC kalau pribadi saya wait and see. Kalau misalnya untuk futur ya, untuk trading futur, untuk nge-sell ya menurut saya itu ya ini di sini waktunya, karena di sini sudah memasuki area resisten ya. Menurut saya area resisten, tinggal pembalikan arah koreksi atau mau mencari titik pantul di harga 106 dolar, baru melanjutkan kenaikan lagi menembus resisten yang baru tadi ya, atau akan koreksi dalam ya menuju ke support di sekitar harga 73.000 US dollar. Oke, itu aja sih lur untuk sharing kali ini, untuk sharing analisa teknikal maupun fundamental untuk Bitcoin. Jangan lupa buat teman-teman yang masih kurang paham atau ada pertanyaan, kita sharing dan belajar bareng-bareng. Tulis pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.